Maaf Pak, tadi suara Bapak agak kurang terdengar ya. Itu tadi, Kalau kalau kita buat aplikasi ya. pakai desain yang kita buat kemarin itu bisa apa harus diedit dulu sama Mas Mas? Nah, ini kan request dari Bapak kan mockup interaktif ya. Tentunya ini bisa kami sempurnakan agar apa namanya secara tampilan menarik dan bisa diimplementasikan begitu. Kalau kalau Bapak bisa cek itu kan masih bagaimana Pak ya? Eh, masih kurang bagaimana ya Pak ya? Ada yang UI-nya warna ungu, warna biru gitu loh Pak. Ada yang oranye. Oh enggak maksud saya yang ininya aja, yang awalnya aja, yang home-nya aja. Kemarin kita buat kan cuma home-nya aja. Oh begitu. Ya, dari Bapak ingin seperti apa? Enggak, maksudnya kalau misalnya kita desain sendiri itu bisa diimplementasikan langsung sama Wikipedia apa harus lewat pembuatan desain baru ya? Iya, bisa langsung diimplementasikan jika Bapak Oh berkenan. gitu. Ya. Berarti kita desain sendiri pun itu bisa. Maksudnya maksudnya kalau kita desain baru itu bisa langsung dijadikan UI-nya ya. Iya, cuma kami ya persis niru seperti yang Bapak desain begitu. Tanpa improvisasi sebenarnya, karena improvisasinya pun kami tidak bisa leluasa kan. Oh gitu. Oke, 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 oke. Nah, terus kalau gini, sorry Mas, kita udah punya acuan home-nya seperti ini kurang lebih. Nanti kan pasti ada perbaikan karena kita kan juga masih amatir ya desainnya. Ya. Terus dalamnya kurang lebih seperti ini, tapi mengacu pada home. Jadi dalamnya kemarin kan kita cuma screenshot, tapi kan pengennya nanti kan nyambung jadi satu tone gitu ya sama yang di awal. Mm. Nah, kalau tanpa mockup itu harusnya nggak masalah kan? Jadi begini Pak, di dalam timeline itu kan ada review review setiap halaman yang kita buat. Misalnya nih, Iya. produksi back end front end halaman admin, kemudian disusul dengan review halaman admin. Nah, Iya. reviewnya ini Bapak hanya mengajukan sekali dokumennya. Jadi Bapak screenshot semua apa namanya yang perlu direvisi. Nah, jika memakai mockup sendiri yang mana ini UI-nya masih masih seperti campur begitu ya, kayak screenshotan yang di edit-edit. Nah, ini nanti takutnya revisinya banyak begitu loh. Ya memang Hmm. memang kami mengerjakannya sesuai timeline, tetapi nanti kalau revisi UI-nya banyak, takutnya bagaimana ya Pak ya? Takutnya ada kemunduran timeline begitu, atau ketidaksesuaian yang terus direvisi. Ini kan kami ingin apa ya, meminimalisir revisi aja sih. Artinya nek misalnya aplikasi ini saya ya nggak masalah ya. Iya, Aplikasi tak jadi ini itu nggak masalah ya. ya saya nenek ini Pak yang sepertinya Bu Ika juga mengetahui. Ini kan seperti screenshotan ya, ada yang biru, ungu, icon-iconnya dicampur begitu. Eh, itu Hmm. sih Pak yang bikin kami nanti bingung improvisasinya di mana saja. Oh gitu. Ini desain udah termasuk front end dan ini kan admin kan? Nah, ini yang mau kami tanyakan Pak. Ini kami kemarin-kemarin itu meeting bareng. Nah, kemarin kan Bapak sempat sempat menyampaikan kalau bisa super admin itu ada APK-nya. Nah, dari tim back end itu sendiri menyarankan untuk super admin itu website saja. Kenapa? Karena kalau APK itu nanti kurut atau form untuk mengisi data-data menu-menu itu nanti apa namanya kurang fleksibel begitu loh Iya, kalau pakai iya. APK. Kecuali kalau pakai tutor masih enak, tapi kalau super admin ini banyak sekali nanti menunya. Kalau pakai APK itu tidak efektif begitu. Kalau Kalau tutor rencana dibuat seperti apa kalau dari Wikipedia?
Kalau tutor masih sesuai dengan apa namanya PRD ya, masih bisa dibuat dengan APK juga, APK dan web. Enggak, maksud saya tutor itu isinya apa aja di dalam tutor itu? Sebentar, saya cek lagi. Guru dapat membuat materi kelas yang perlu di approval admin itu kan. Ya, approval dalam soal submenu pembuatan soal per nomor, guru dapat membuat pembahasan soal per nomor secara deskriptif. Guru dapat membuat materi kelas yang perlu approval. Itu, Itu Pak. gak perlu itu. Iya Oh, kan di adminnya udah bisa. oh baik. Jadi dihapus ya, Pak, untuk yang guru dapat membuat materi kelas. Oh ya, gak perlu sih ya. Soalnya kalau yang di kita ini kan udah bisa. Ya, baik, Pak. Nah, kalau misalnya sorry Mas. Mas, kalau misalnya bahasa saya agak kasar, berarti saya ngomongnya sama tim saya, jangan tersinggung. Yang sabar ya, tim. Ini apa? Sorry Mas, kita itu punya bukan admin kelas tryout. Kita itu punya platform lain Mas, namanya kelas tryout. Bukan admin aja. Nah, di sini itu dia bisa membuat rule. Coba. Rule seperti ini. Jadi di dalam rule itu dia bisa coba buat rule. Di dalam rule itu dia bisa mengklasifikasikan admin itu bisa ngapain aja di. Oh, Misalnya kita buat rule untuk khusus orang yang input soal. iya, Kita bisa buat rule untuk orang yang membuat paket tryout. iya. Nah, maksudnya saya memberikan gambaran kalau nantinya di tempat kita itu juga seperti itu. Nah, yang versi APK itu bahasa guru tadi itu adalah ini Mas kayak rule untuk pembuatan paket-paket tryout-nya itu. Iya. Jadi kalau misalnya yang versi aplikasi itu adalah rule sebagai ya misalnya guru itu fungsinya adalah membuat paket memilih soal-soal yang akan dijadikan ujian. Iya. Masuk ya Mas ya. Masuk, Pak. Tapi kalau function itu ngurangi duit berapa? Function yang rule itu tak, Pak? Enggak, kalau function yang aplikasi admin nggak perlu buat aplikasi itu loh. Oh, itu nanti dikurangi sebentar. Di akses hybrid sebesar 3,9. Jadi kita murni buat APK-nya aja. Yang web admin nih tetap. Jadi begini, Pak. Kan kalau ada akses hybrid otomatis ada kewajiban kami untuk membuat versi webnya versi web dan APK-nya admin. Nah, itu sudah termasuk di akses hybrid tadi, Pak. Yang LMS dapat diakses di web dan APK. Kalau yang siswa bisa diakses di APK dan website? Nah, ini nanti bisa dikurangi ya. Sebentar. Kalau dikurangi kemungkinan jadi 2,9 saja sih, Pak. Kalau misalnya hanya siswa aja. Oh gitu. Iya. Oh dikurangi 2,9 ya, tinggal 1 juta gitu. Dijadikan 2,9 dari 3,9 jadi 2,9, Pak. Oh 2,9. Tapi tampilannya tampilan website kan, bukan tampilan aplikasi yang di website kan? Bukan, React Native itu, Pak. Seperti Bapak saat melihat Tokopedia sekarang. Tokopedia itu memakai React Native, Pak. Tokopedia, coba buka Tokopedia. Ya, silakan dicek. Itu Tokopedia pakai React Native. Saat Bapak menginstal APK-nya Tokopedia kan tidak seperti web, Pak. Oh dia gambarnya mengecil ya Mas ya? Itu
Nggak, itu memang konfigurasi dari Tokopedia-nya sih, Pak. Kalau di full kan juga bisa. Bisa saja. Oh gitu. Oh gitu. Maksudnya coba buka kelas trial user. Nah, maksud saya kalau tampilan website sama aplikasi kan beda ya Mas ya. Ya, benar. Kalau aplikasi kan layar terus bulat gitu ya. Kalau website kan kayak barnya ini di kiri atau di atas gitu kan ya. Iya, benar. Artinya dari segi UI-nya kan sudah sangat berbeda sekali ya. Iya, berbeda, Pak. Antara aplikasinya Tokopedia sama webnya kan beda juga, Pak. Karena build-nya 2 kali. Oh, memang build-nya 2 kali ya? Iya. Saya nangkep balik ke itu. Perlu nggak ikut admin? Nggak tanggung. Kayak Nggak usah. Tapi kalau misalnya nanti dalam perkembangannya menyusul dibuatkan admin untuk aplikasi bisa kan Mas ya? Oh iya, bisa, Pak. Bisa. Oh ya. Berarti kalau misalnya dana kita ngepres, berarti kita bisa kurang-kurangi dulu nanti dalam perkembangannya dimunculin satu-satu gitu ya. Iya, Develop Pak. satu-satu ya. Ya, ini saya kurangi dulu ya, Pak ya, harganya. Lumayan. Ya. Jadi well. Duduk pas sekali. Ternyata Mas Pascal mantannya Mbak Ika. Bukan, Pak. Oh, gitu ya. Nanti Enggak, saya bukan. Temen SD. Oke lanjut. Kalau API sentralisasi database itu bisa menyusul? Apa harus di awal? API sentralisasi database. Ya itu, Pak. Kalau sudah dikonfigurasi sedemikian rupa, kalau mau kalau di awal itu database terpisah-pisah, terus mau disentralisasi, nanti itu perlu konfigurasi ulang. Nah, tentunya nanti ada biaya tambahan. Oh gitu. Berarti Ya, memang harus di awal ya itu ya. iya, Pak. Benar. Servernya jadi satu apa dipisah Mas? Servernya kemarin itu sebentar saya cek ya. Nah, ini digabung, Pak. Dan volumenya itu 100 user bersamaan. Jadi lebih terjangkau, Pak, kalau digabung. Oh gitu ya. Iya. Tapi tetap jaminan kita nggak ada loading lama ya. Iya, benar, Pak. Maksimal 100 user bersamaan tadi. Oke. Ya berarti ini kan nggak ada biaya yang bisa dikurangi nih. Ya betul ya. Iya ya, nggak sesuatu. Kalau yang sistem screenshot itu gini Mas, kalau kemarin itu kita sebenarnya bukan ide baru, masukan lama yang memang mungkin belum terrealisasi. Kalau di aplikasi itu kan yang nggak bisa di screenshot itu loh Mas, itu apa sih? Kayak anti cheat ya, memang anti cheat ya. Yang tidak bisa di-screenshot anti cheat. Aplikasi itu nggak bisa direkam, nggak bisa di screenshot, nggak bisa di copy paste kalimatnya, itu anti cheat ya namanya. Iya, benar, Pak. Itu anti cheat. Jadi seperti saat Bapak mau screenshot itu sih, aplikasi banking mungkin. Oh gitu. Dan ini di sini sudah tercover ya? Iya, Maksudnya Pak. udah ya. Berarti dia nggak bisa ngerekam, nggak bisa nge-screenshot, nggak bisa copy paste teksnya gitu ya? Iya. Iya, Pak. Tapi di part tertentu dia bisa ya Mas ya? Jadi di part tertentu itu khusus di fitur ini dia bisa screenshot itu
dibuat seperti itu bisa apa enggak ya? Kudune Nah, sih. Sorry. nah sebenarnya pengalaman kami itu di Scooters itu cuma agar tidak bisa ganti tab, kemudian ganti Windows aplikasi. Nah, terkait batasan-batasannya, mungkin saat Mas Liga masuk, ini bisa langsung kita atur batas-batasnya seperti apa, kita diskusikan. Ini saya catat dulu untuk jadi pembahasan saat Mas Liga sudah masuk. Berarti sistem anti cheat di sini ini adalah yang jenengan masukkan di sini itu yang seperti apa, Mas? Nah, yang kami masukkan itu seperti yang punya Scooters. Jadi kalau pindah aplikasi itu nanti ada 3 kali pemberitahuan maksimal. Nah, kalau sudah 3 kali nanti di reset skornya, nanti kembali lagi ke nomor pertama begitu, Pak. Kok nggak udah? Iya Mas, sorry. Misalnya, Maksudnya bukan yang kalau misalnya saya login di HP saya, terus akun saya dipakai di loginnya Mbak Ika, lah akun saya kelokot gitu kan ya? jadi begini Pak, kalau di Scooters, kalau Bapak pindah jendela aplikasi untuk browsing, Oke, itu nanti muncul pop up di aplikasinya. Anda memiliki 3 kali kesempatan untuk tidak melakukan cheating. Nah, setelah dia mengulangi sampai 3 kali, itu nanti progresnya itu terreset, terus dia kembali ke nomor 1. Begitu Oh, Pak waktu maksudnya. mengerjakan ya? Ya benar. Oh, alah. Nah, untuk batasannya ini nanti kita sepakati bersama aja. Kan kami kan tidak tahu ingin seperti apa, seberapa strict peraturannya begitu ya. Oh, nggih. Berarti ku nek di total piro, Mas? Ya mungkin totalnya di akhir saja Pak, lebih lebih enak lah. Oh, terus sorry Mas, fitur add-on live class itu nggak ada Mas? Itu nggak usah ya? Oh ya, ini dihapus ya Pak ya. Berarti minus 3 juta ya. Alhamdulillah. Nah, maksud saya yang fitur live class itu yang disampaikan Mbak Ika itu cuma deskripsi aja. Jadi nggak ada hubungannya sama fitur live class yang harus ke Zoom. Jadi cuma kayak coba ke dashboard aplikasi. Enggak, dashboard aplikasi yang prototype-nya itu. Tutup. Terus. Turun. Nggak, di home. Nah, oke. Nah ini kan ada live class. Ini kan ada live class, Mas. Iya. Nah, ketika diklik ini munculnya, coba ke bawah. Munculnya mana? Munculnya cuma gini aja, Mas. Cuma kayak deskripsi. Terus di sini nanti link Zoom ini terdapat di deskripsi di bawah. Misalnya klik link Zoom terus atau di bawah link Zoom ini ketika diklik dia keluar deskripsi di bawahnya gitu. Link Zoom titik apa? Iya, baik. Kayak deskripsi ya, bisa kita custom gitu loh. Ya baik, jadi di halaman Superadmin ada form untuk mengisi itu ya. Iya, leres. Ada. Jadi siswa tinggal ngeklik itu, nanti larinya entah itu ke YouTube Live atau entah itu ke Zoom atau entah ke Instagram. Iya, Nah baik. itu cuma sebatas itu aja. Gitu. Cuma itu aja. Iya. Berarti sing admin nggak usah pakai buku aplikasi, terus live class-nya nggak usah pakai yang itu. Sing voice. Kemudian nanti saya minta tolong ke Mbak Ika dan tim. Perubahan yang ada di PDF mockup-nya itu apa saja. Karena MOU yang kemarin itu mengikuti mockup yang lama. Takutnya ada yang tidak tercover di MOU yang lama. Nggak masalah sih Mas, pakai yang kemarin aja. Wong tadi cuma benerin kalimat kok. Oh, kalimat saja. Benerin kalimat. Misalnya kalau
ke bawah. Misalnya bukan yang prototype. Misalnya yang kayak gini, sorry. Tadi mana ya? Misal ke bawah. Misal, sorry ke atas. Atas lagi. Yang pertama kali, yang pertama. Nah, misalnya, tryout sing 3 user dulu. Ini default. Oh ya, misalnya ini Mas, jumlah user yang mengerjakan default awalnya 977. Ya. Terus enggak. Sing krusial itu yang ini. Atas. Nah, cuma ini kok, ada 4 tipe. Kemarin itu ada 3 tipe. Tapi kan bisa menambahkan sendiri. Jadi kan nggak ngaruh kan. Iya. Kita nulis 3, kita nulis 10 kan nggak ngaruh. Pakai yang kemarin aja nggak masalah kok. Iya, baik, Pak. Tadi itu mau info sih mungkin. Apapun ini jelas. Berarti ini kenanya berapa terus DP-nya berapa ya Mas ya? Iya. iOS kayaknya tak ganggu kan pengen website ya iOS. Oh, iOS-nya ini saya hapus ya, Pak ya? Ya nanti sementara kita nggak pakai iOS dulu Mas. Yang iOS biar dia pakai website dulu. Oh iya, baik. Tapi sebelum itu saya ingin memberi apa ya, Pak ya, konsiderasi apa ya. Jadi kalau iOS itu mungkin segmennya terkesan orang-orang kaya yang mau membayar. Jadi kalau Bapak menyediakan subscription, mungkin iOS ini yang mendominasi, itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi ke nomor pertama tadi sih Pak. Jadi segmentasi pasarnya sih lebih banyak yang mau bayar gitu loh istilahnya. Pengalaman dari build sebelumnya ya Pak ya. Jadi Oke. tetap kami hapus ya Pak ya. Anjir lagi nggak iOS masuk. Enggak juga sih, Pak. Enggak juga. Oke, visualnya kan Ya kan ada aplikasinya. Oh. Tapi nanti dalam perkembangannya dibuat kan nggak bisa aja kan Mas ya? Iya Kan bisa Pak. cuma menyesuaikan biaya pembuatan dolarnya itu berapa kan waktu pendaftaran kan ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya benar. Oke, sementara dihapus aja Mas, tapi insya Allah kan nanti perkembangannya ya pasti banyak fitur yang dikembangkan. Iya baik Pak. Ini saya hapus Pak. Oke. 20 juta tambah 10 juta. Ini saya total dulu ya Pak ya. Itu tetep aja kena selalu juta ini. Selalu tambahkan 10 juta. Ini kena sekitar 27,5 ya Pak ya. Di sisi Bapak juga benar ya ini ya. 27,527. Coba Salah, serang bolu. Coba telur. Ini dihapus kan, Pak ya? Mockupnya tetap harus ya. Iya sih Pak, kalau saran dari kami, selain bisa jadi bahan iklan ya Pak ya. Tapi larang ya Mas. Kita kemarin buat yang kelas tryout itu bisa dinegosiasi nggak ya? Ya sebenarnya ini Soalnya sudah ini ya. kita buat prototype website, terus aplikasi, terus admin itu nggak sampai segitu. Ada kok MOU-nya kalau mau ya. Nggak sampai segitu. Itu Ya. bisa dikurangi. Baik Pak sebelumnya atas masukannya, terima kasih. Jadi di balik biaya itu, Mas Pascal itu sudah merengreng, nanti itu dibuat mock-up interaktif yang bisa jadi iklannya Bapak juga. Nah, menurut kami itu ROI-nya bakal bagus sih. Kalau kalau dari iklannya aja udah meyakinkan aplikasinya, ya orang-orang akan terdorong untuk mendownload begitu loh.
itu juga bisa dijadikan banner di Play Store-nya Bapak sih. Jadi orang-orang bisa melihat overview dari aplikasinya nanti. Berarti berupa video ada ya? Nggak cuma gambar tapi ada videonya ya? Iya Pak. Jadi Oke, oke. demonya itu lebih mudah diserap oleh calon investor atau calon partner begitu. Oke, oke. Ya, oke. Ya wis lah. Ya wis buat tambah kan? Belum. Ini mockupnya ikut yang ini apa yang ini Enggak. soalnya Ini. enggak kenceng. Iya, untuk mockupnya sendiri itu ikut di 3,150 itu ya. Kemudian untuk warna color color brandnya info masuk kuliah itu nanti mau diinformasikan termasuk font-fontnya. Karena nanti kami akan konsisten sesuai dengan brandnya info masuk kuliah. 1487. 1487. Plus Sembilan 29. Enggak, itu terpisah. lebih Pak mana? Hah? Wis piro itu? Ini 3 juta ini yang apa? Iku Api gak atau yang live class? Live class nih. Oh. Plus 9. Iya 27. 27437. Kali 40%. Oh iya Mas, itu kan timeline udah kebuat. Iya, Di klausul pasalnya ada pasal ini enggak? Kalau misalnya tidak sesuai dengan jadwal timelinenya. Biasanya saya ada di kemarin di vendor sebelumnya. oh sebentar Ada saya cek ya Pak. Setahu penalti saya ada. apa biasanya? Penalti harian kalau nggak salah. Iya. Telung bulan ya berarti. Iya. Oh iya Pak, ini sepertinya terlewat ya. Harusnya ada di pasal 3,1 kelalaian. Ini jika kita sepakati bersama, bagaimana kalau penaltinya itu sebesar 10.000 per hari, Pak? Oh yo, kak sore mas main tuh. Loh ini kan tawaran dari saya, Pak. Ya, Oh iya. silakan Bapak barangkali sesuai kesepakatan begitu. Oh iya. Kalau telat sebulan cuma 300. Nek kelas tryout kemarin itu 150.000. Kalau kelas tryout ya harapan saya sih 1 juta lebih dikit dia. Ya habis Pak nanti biayanya. Makanya jangan telat mas kan. Eh, Kita DP-nya juga pembayarannya juga insya Allah nggak sampai telat-telat. Langsung kita DP insya Allah hari ini biar bisa langsung dikerjakan. Soalnya kita telat sih mas, ini udah Juni ya. Ini berarti kan Juli, Agustus, September ya. Oktober baru bisa dipakai, gue telat. Biasanya 2 bulan, 3 bulan udah, 2 bulan bisa di testing, 3 bulan udah jalan. iya Pak. Sebenarnya kasus telat itu kami belum pernah terjadi, tetapi kami akan memasukkan ini ke pasal 3,1 kelalaian. Hanya saja kalau dari kami biasanya itu 10.000 per hari sih Pak. Iya, kalau 10.000 berarti ini mas, sama mending nggak usah dikasih pasar mas. Oh begitu. Ya maksudnya biar kita juga tenang gitu loh mas, dalam artian kalau memang nggak pernah telat kan berarti didenda 10 juta pun nggak masalah gitu. Iya Pak. Kan kasarnya kan ngono toh. Iya. Maka dari itu ini kami suspend dulu ya Pak untuk poin kelalaian ini. Oh iya monggo. Ya baik Kalau Pak. bisa sih enak langsung mas, biar nanti setelah Zoom langsung tak DP biar saya juga tenang, biar langsung dikerjain gitu maksudnya. Ya baik Pak.
Sebenarnya untuk pembayarannya nanti saja Pak. Yang penting ini sesuai semua poin-poinnya. Bapak review dulu terus tanda tangan begitu saja Pak. Oh, berarti ngerjakannya selesai tanda tangan, mundur lagi. Oh iya, ini tanda tangannya kan digital Pak, pakai Privy, e-materai Pak. Ini soalnya ada itu ya perubahan harga ya. Jadi saya perlu mengirim lagi MOU-nya. Kan ini ada pengurangan. Tadinya sekitar 30 ke atas, sekarang sudah 27,5 ini Pak. Iya. Harusnya hari ini sudah mulai bisa dieksekusi sih. Kalau sudah tanda tangan begitu. Oh iya. Iya, Pon. Siap. Dari saya sih cukup sih Mas. Kita penting ngomong sama programmernya supaya mereka juga nggak salah buat function gitu. Biar nggak biar langsung Iya, baik Pak, kalau baik. misalnya yang maintenance yang mana? Yang maintenance di pasalnya ya Pak ya? Di pasalnya itu Pasal ada bisa di dari sebentar. Ada di pasal 1 nomor 9, Pak. Pasal 1 ayat 9. database per minggu. Mengubah mengedit bagian front end yang tidak membutuhkan pengerjaan jam. Apa ya? Membantu memberikan informasi langsung. Oh ini Mas, kalau misalnya fiturnya nggak berfungsi gimana? Kalau fiturnya tidak berfungsi itu sudah kewajiban kami ya karena tidak sesuai prototype mockup tadi, Pak. Itu di huruf berapa? Itu di huruf A, Pak. Fungsi tombol dan trigger. Oh itu koma. Iya. Fungsi, tombol, dan fitur. Termasuk kalau misalnya fitur lupa password nggak bisa berfungsi, itu berarti masuk maintenance ya? Iya, benar, Pak. Ini saya tambahkan koma ya, Pak, agar tidak terjadi huru hara. Iya. Ya, baik. Terus ini Mas, waktu coba buka kelas trial, ngerjain trial. Kita itu ngerjain trial bisa nggak? Saya. Kita itu punya sekitar 7 website, tapi yang bisa berfungsi dengan baik itu cuma ada 2 atau 3 website. Saya cuma ngasih gambaran ini hal yang paling penting. Coba mulai aja, mulai. Untuk dari halaman 1 ke masuk ke halaman berikutnya itu jangan loadingnya jangan lama-lama gitu loh Mas. Ya. Kalaupun loading lama-lama itu dikasih ini tanda muter-muter gitu loh. Oh ya, baik, Pak. Nah, Baik. ini kan cepet ya dari mulai dari mulai terus tadi ada halaman pemberitahuan terus halaman mengerjakan. Ini jangan sampai loadingnya lama soalnya ada juga website yang dia itu loadnya lama gitu. Saya nggak tahu dia buatnya seperti apa, tapi karena kita berbasis ujian ya, kalau misalnya buka ujiannya udah lama kan siswa udah nggak mau Ya. jadi fitur, nggak mau mempremiumkan fitur mereka gitu. Oh, baik. Baik. Termasuk misalnya kumpulkan mengerjakan. Kan kita pengennya komunikatif kayak gini ya, ada pop-up ya. Iya. Keluar pop-up, terus ketika sudah diklik langsung keluar hasilnya. Oh ini masuk ke halaman selanjutnya itu cepat gitu. Ini kumpulkan semua aja. Selanjutnya kumpulkan. Jangan sampai ada ketika mengerjakan, ketika mengakhiri itu jangan sampai loadingnya lama karena ini krusial. Biasanya kalau misalnya user mau mengerjakan tryout harus nunggu 10 detik, mungkin dirasa kita nggak masalah, tapi di user kan udah males duluan gitu. Sampai akhirnya.
Nah, ini kumpulkan tes. Biasanya ketika mengumpulkan tes, karena soalnya banyak, misalnya 200, dia loadingnya lama gitu, ke pembantu. Iya, baik, baik, baik. Nah, ini kan ke halaman result kan juga langsung keluar gitu. Jadi bisa dijadikan acuan. Iya, baik, Pak. Ini saya tambahkan di MOU juga, Pak, terkait ini transisi. Ya, transisi antar halaman. Terus yang tadi pembahasan yang ada bintang-bintang tadi. Bintang-bintang. Nggak bisa kalau dihitung lagi nanti. Oh. Oh, misalnya dinazan juga sing pendek. Saya ini kan Ini sing musim mau wis pokoke mari. Lagi. Nah, terus di IRT itu kan bisa melihat persentase siswa menjawab benar ya, Mas ya? Dari berapa? Misalnya soal nomor 1, kalau sistem IRT itu kan misalnya siswanya 1000, yang jawab benar 1, berarti tingkat kesulitannya kan sulit ya, soalnya memang benar sulit ya. Iya, benar, Pak. Misalnya diklasifikasikan, kalau yang menjawab benar itu di bawah 30% berarti soalnya sulit. Kalau 30 sampai 70 berarti soalnya sedang. Iya. Kalau 70 sampai 100 berarti soalnya mudah. Nah, informasi itu bisa dimunculkan enggak di ujian? Soalnya di info masuk kuliah kita bisa. Oh, baik. Ini saya tambahkan di MOU ya, Pak ya. Oke. Kalau menggunakan sistem IRT, ketika pembahasan akan muncul kategori soal. Mudah, Iya. susah, atau biasanya kita pakai bintang. Ya, baik, Pak. Sigmanya bukan. Nah, Pak, ini kan kami tidak bisa apa ya, memprediksi akan adanya klasifikasi kesulitan soal pada IRT dengan ditandai dengan bintang. Eh, Memang di LMS sebelumnya ada, tetapi kan kami belum tahu, Pak. Nah, maka dari itu mungkin sesuatu yang Bapak belum sampaikan, silakan disampaikan untuk kami catat di MOU-nya ya, Pak. Oh, oke. Ini yang bagian track. Oke. Bukan. Oh. Di atas kayaknya. Itu kan. Taruh gitu. Ini mengerjakan yang mana? Enggak. Ini kok ya, bukan. Ini materi. Oh, dua berarti dia dua. Info transaksi. Voucher. Karena apa itu bukan bahwa sendiri ini Oh, masih ada. Iya ini. grafik list. Iya, jangan upload. Sing bintang-bintang gitu. Biar masnya terinfo ini mungkin. Ini. Pembahasan, masuk ke pembahasannya. Kanan. Ada bintang atas. Nah, kalau yang di aplikasi kita kelas tryout itu gini, Mas.
Jadi tingkat kesulitannya menyesuaikan. Iya. Lama mengerti. Ini waktu di pembahasan. Jadi 35% pelajar salah menjawab soal. Berarti Iya. tingkat kesulitannya mudah gitu. Iya, baik, Pak. Atau Bapak ingin perlu improve dari desain yang sudah ada, Pak? Jadi kami bisa melihat referensi Figma ini, kemudian kami improve lagi begitu, Pak. Bagaimana? Oh, kalau ini konfidensial sih Mas. Mohon maaf, mungkin nanti yang dibutuhkan kita screenshot. Oh iya, baik. Oke, gitu aja. Karena saya juga kaget loh kok Figma-nya lebih bagus daripada mockup yang ada di PDF. Gitu loh, Pak, maksudnya. Oh, ini soalnya ini proyek kita yang lain Mas, di vendor yang lain. Oh iya, baik. Lagi jalan juga ini. Makanya waktu mock up-nya harganya 3 juta itu saya agak kaget soalnya ini aja buat segini banyaknya nggak sampai segitu kok. Gitu. Teman sendiri sih memang. Iya, baik. Ya kalau ada videonya, alhamdulillah. Oke lah. Ya, baik, Pak. Kemudian ada pembahasan yang mungkin perlu dibahas, yaitu itu, Pak, sistem anti-cheat-nya. Nah, batasan sistem anti-cheat-nya itu ingin seperti apa dari Bapaknya agar Oh iya. kami dan Mas Liga itu mengerti. Yang pertama itu hanya bisa dibuka di satu IP. Jadi kalau misalnya saya login, terus akunnya dipakai di HP-nya Mbak Ika, berarti akun saya langsung terlog out gitu. Oh, Terus yang kedua itu nggak bisa di screenshot di video ataupun di copy paste. Udah sih Mas, cukup itu aja kalau dari saya. iya. Nah, kalau dari IP ini Mas Liga pernah nggak kita sebelumnya kalau IP di restrict ke satu IP doang? Karena karena IP itu tidak bind ke device, Pak. Begitu. Bagaimana Mas Liga? Atau yang penting kalau dia posisi login, terus dia buka di komputer lain, dia yang lama, yang penting ke logout gitu Mas. Jadi takutnya satu akun itu pakai rame-rame gitu maksud saya. Oh, ya baik. Kalau satu akun dipakai rame-rame kan ya repot. Ya. Nah, dari Mas Liganya untuk IP-nya ini bagaimana? Kalau yang lain sih mudah ya. Iya. Jadi sebelumnya perkenalan nama saya Liga, Pak. Ya. Oh, nggih, Mas. Asli mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Nggih, siap. Jadi untuk yang akun itu ya yang terpenting nanti ini nanti kalau login di sebentar. Nanti kalau udah login di satu smartphone gitu, kalau login di smartphone lain nanti smartphone yang sebelumnya nanti kelokot sendiri, Pak, itu. Jadi ya bukan ya mainnya bukan di IP sebenarnya. Pokoknya yang terpenting nanti ini Pak device 1 login, terus device satunya login dengan akun yang sama. Nah, device yang sebelumnya nanti kelokot itu aja sih nanti. Ya, baik. Pak, apakah terdapat itu masukan Pak mungkin terkait ini? Pak, mohon maaf mungkin termute. Mohon maaf Pak, mungkin mikrofonnya termute Pak. Oh iya, sorry Mas.
Ya betul seperti itu. Jadi pokoknya intinya kalau misalnya kita login hanya bisa dipakai di satu eh, baik website maupun aplikasi gitu. Nah terus yang terkait eh, screenshot atau apa namanya merekam atau dia copy paste itu khusus yang untuk halaman pembahasan dia bisa apa nggak bisa semua kemarin? Nggak bisa semua. Oh nggak bisa semua. Oh ya udah kalau gitu. Oke. Kalau begitu berarti dia nggak bisa nge-share ini dong. Dia sudah di-share di Instagramnya dia bisa. Tapi kalau yang hasilnya kan bisa. Oh bisa Share ngasih yang itu. kelasnya. Nah ini nggak bisa. Nah waktu ngerjakan nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya. Jadi begini Mas, saya konfirmasi ulang ke teman-teman. Yang bagian anti cheat itu yang paling penting kan di data visual kita nggak sampai kecolongan gitu. Jadi dalam tanda kutip untuk semua fitur yang lain, kalau misalnya dashboard mau di screenshot itu bisa. Tapi kalau pas halaman mengerjakan tryout dan pembahasan, dia halamannya jadi hitam gitu loh biasanya, blank gitu. Benar seperti itu nggih? Iya, biasanya kalau screen record hitam Pak, nanti di restrict di permissionnya. Nggih, artinya bisa diimplementasikan di beberapa halaman tertentu saja, tidak semuanya ya. Nah ini kalau ke halaman tertentu saja ini perlu approval Mas Liga dulu ini. Iya itu nanti ini Pak bisa ke bagian tertentu aja sih itu. Ya, makanya yang terpenting kan untuk yang pembahasan yang katanya tadi Pak ya, pembahasan sama pas tes itu kan kalau di-screenshot jadi hitam. Nggih, waktu ujian dan waktu pembahasan tidak bisa di screenshot, tapi di halaman yang lain bebas, bisa-bisa aja. Iya, seperti itu nanti. Nggih. Dan itu bisa disesuaikan ya Mas ya. Misalnya nanti di kemudian hari seperti itu ini ya di kemudian hari kita bisa misalnya Mas dibuka aja, Mas ditutup aja, bisa nggih? Kan ada maintenance-nya itu. Oh ya nanti bisa kok dibuka tutup untuk permission yang screenshot itu. Oh nggih, matur nuwun. Ya. Nggih. Nah, Pak, kebetulan ini Mas Pascal sudah masuk, ini perlu diklarifikasi mantannya siapa ini. Oh iya. Sekaligus ditanyain terkait Ya, mockup. kalau Mas Pascal masuk, monggo sama Mbak Ika aja sebagai teman SD kalau masih ingat. Ada Mbak Putri juga ini. Nah, ini Mas, kita nanti model desainnya itu seperti apa ya? Maksud dari model desainnya mungkin bisa dijelaskan ke kami. Ya, baik, silakan Mas Pascal. Ada teknologi namanya unmute. Nah, sesuai itu Pak, permintaan Bapak yang terbaru itu nanti mockupnya yang jelas interaktif dan nanti ada preview dari videonya juga itu. Kemudian Mas Pascal tadi Tapi yang saya garis bawahi adalah untuk pembuatan setiap halaman itu kan seperti Figma saya ini kan Mas, semuanya detail kan ya. Dari mulai halaman dia misalnya dia halaman splash screen-nya seperti apa, itu kan semuanya ada ya. Sorry. ya silakan Mbak, silakan. Maksud saya untuk pembuatan mockup-nya itu kan semuanya dari semua aplikasi itu ada kan, mulai dari splash screen, terus mulai dari halaman register, tampilannya seperti apa, sampai berhasil verifikasi nomor telepon, sampai dia ke setiap halaman ada kan ya? Atau halaman tertentu aja? Ya baik, silakan Mas Pascal.
Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi sempat dengar tadi ada Ika ya. Halo Kal. Halo, ini Ika Purnamasari ta? Ya ini. Masya Allah. Wah, ini putri loh BTW. Putri siapa jenenge? Putri. Ini di Jombang posisinya. Iya di Jombang. Telepon-teleponan langsung aja cuy. Oke, lanjut. Gimana tadi itu ya, terkait masalah Hikmah. desainnya ya Pak ya? Desain. Iya, Ya, untuk desain dari mulai splash screen sampai daftar itu sudah mencakup semuanya Pak. Nanti bisa di apa? Menjadi satu sih. Bisa Iya, menjadi artinya kan setiap detail halaman di aplikasi dan website, baik di admin maupun di website maupun di APK itu semuanya ada kan ya? Jadi kita Pak, ini ya sebelumnya saya tadi mau tanya ke Mas Las, tapi masih belum dijawab. Terkait ini super admin Pak. Nah, super admin kan saya yang lihat di sini ada mencakup website sama aplikasi ya. oh yang aplikasi nggak jadi mas? Iya, Oh, sudah udah jadi. Oke. Berarti nanti untuk UI-nya ini khusus untuk website aja yang super admin. Mobile apps, admin dan website user. Seperti yang saya share di share screen ini. Iya, jadi ingin Oh, belum. menyampaikan juga ya, Mas Liga itu dan tim menyampaikan bahwa tidak efektif kalau super admin itu ada APK-nya, jadi lebih baik Oh. versi web aja gitu. Nah, yang ada APK dan webnya itu untuk siswa sama tutor. Oh iya, untuk siswa dan guru. Iya. Dan admin. Oke. Jadi kan kalau yang kita buat di vendor lain itu kan di sini ada mobile apps mas. Di sini mobile apps. Jadi memang semua tampilan mobile itu ada di sini. Terus di sini juga ada admin. Jadi tampilan adminnya juga sudah terlihat di halaman Figma-nya. Jadi kita bisa mengetahui nanti hasilnya seperti apa. Dan tampilan website dan tampilan website dari siswa juga ada gitu. Maksudnya untuk yang di Wikipedia ini seperti apa gitu. Kami hanya sebatas konfirmasi aja supaya nanti sesuai ekspektasi gitu loh. Jadi kalau di sini kan ini seperti halaman admin sudah ada di sini, nanti kira-kira isinya apa aja, terus fiturnya seperti apa gitu. Yang di halaman website siswa juga terlihat nanti UI-nya seperti apa gitu. Dan itu detail setiap halaman, setiap klik lah bahasanya, setiap klik ini keluar ini, setiap klik ini keluar ini gitu. Mati dah. Enggak. Iya, baik. Mohon tunggu sebentar, Pak. Nah, mungkin sembari menunggu apa namanya di diskusi internal Pak, mungkin bisa disampaikan yang belum terbahas dengan tim backend timnya Mas Liga. Insya Allah yang lainnya sudah disampaikan tadi ke timnya Mas Liga. Oh gitu. Kalau kita review mulai dari fitur awal sampai akhir ini boleh nggak mas? Buat konfirmasi aja supaya nggak miss gitu nanti ke depan. Oh iya Pak, silakan disampaikan prototipenya bersama. Atau ini sudah bisa ditangkap? Ya, Cukup gitu.
dirasa cukup. Takutnya saya nggak apa, di kemudian hari takutnya ada yang nggak pas gitu loh, takutnya ada persepsi yang berbeda gitu. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Mas Liga dan Mas Faskal terkait terkait poin mati ya. Nah, poin mati ini bentuknya seperti threshold ya, Pak? Threshold itu kayak gimana, Mas? Mohon tunggu sebentar. Oke, baik Pak. Jadi lebih baik sih ini di review satu persatu secara cepat. Jadi jika ada pertanyaan bersama itu bisa disampaikan langsung di sini ya Pak ya. Oke, siap. Ini mulai dari halaman awal sampai akhir. Nah, jadi di fitur-fitur inti ada 4 tipe soal, UTBK, kedinasan, CPNS, dan BPK. Dan menurut yang disampaikan oleh Bapak kemarin-kemarin itu sudah ada subdomain. Dan kita tinggal menggabungkan subdomain itu untuk mengakses websitenya. Nah, Gimana Mas? Sorry, subdomain. ya menurut Bapak sudah memiliki domain untuk masing-masing soal ini ya. Karena kata Bapak kemarin katanya tidak digabung untuk tiap tipe soal. Oh, digabung Mas. Ini dalam satu platform. Oh, jadi websitenya satu ya Pak ya? Satu domain maksud kami. Iya, satu domain. Baik. Satu domain. Jadi tidak seperti kedinasan.infomasukkuliah.com begitu ya Pak ya? Oh, enggak. Ini semuanya kalau kemarin itu member.infomasukkuliah.com. Mungkin nanti diperbarui, website kita lama masih kita pakai, mungkin diperbarui jadi siswa.infomasukkuliah.com. Isinya ada UTBK, ada kedinasan. Nah, CPNS sama PPPK ini kan memang kita segmentasi kita kan memang berbeda, Mas. Ini kan nanti bisa kita rubah jadi CPNS ini kita bisa rename jadi ujian sekolah, atau PPK bisa kita rename jadi ujian nasional. Tapi garis besarnya nanti itu kita akan mengklon menjadi 4 website itu tadi. Ya, baik Pak. Jadi dari Mas Lika dan saya sepakat ya Mas Lika ya. Ini satu domain, tidak seperti yang disampaikan kemarin. Mungkin ada mispersepsi gitu ya. Baik. Ya, nantinya akan ada 3 domain yang lain sesuai dengan segmentasi masing-masing. Iya. Tapi sementara itu kita gabungkan jadi satu. Toh nanti kalaupun ini di sini kita tulis CPNS, dalam implementasi websitenya kita ganti ujian nasional kan bisa-bisa aja gitu. Hanya sebatas nama kan. Iya, baik Pak, baik. Oke. Jika Mas Liga ada yang ingin disampaikan, silakan di-unmute. Mungkin Mas Liga sedang meeting juga. Oke, yang kemudian ada login registrasi seperti biasa. Tetapi kalau tidak salah tadi ada mengunggah screenshot Pak di sini. Saya lihat tidak ada ya Pak ya mengunggah screenshot ya. Screenshot apa ya? Nggak ada ya Mas? Oh, tidak ada, baik. Hah? Bukan di sini kayaknya, bukan di situ. Ya baik, nanti dibahas ya Pak ya. Oke, baik. Sekarang ada di dashboard, ada paket saya, jumlah user. Nah, ini algoritmanya beda ya Pak ya sama yang tadi. Jadi ini berbeda sama yang 977 tadi ya, yang dari 977 ke 3000. Beda ya ini ya. Oh, beda Mas. Ini yang 977 itu bagian tryout. Kalau ini bagian jumlah user di dashboard buka awal. Baik, secara default berarti 100 walaupun yang ini masih beta tapi udah 100 begitu. Dan ini real time. Iya. Per hari ya 100 cukup. Tapi start awal mungkin boleh di ini Mas dibuat, misalnya user kita itu kan sudah hampir 200.000 ya.
Iya. Mungkin di awal ketika membuat itu sudah di model 200.000, di hari setelahnya udah nambah 100 terus gitu. Oh ya, baik. Oke, soalnya kita menyesuaikan angka yang sudah ada gitu. Di dashboard user awal itu sudah ada 200.000 user lebih. Setiap hari ada penambahan default 100 user. Soalnya demikian. Ya, baik. Kemudian mungkin ada Mas yang ditanyakan Mas Liga kemarin terkait saldo atau komisi referral. Oke. Ini ketentuan saldonya bagaimana ya? Ini tentunya bukan e-money ya, tapi saldo. Saldo untuk khusus dipakai di aplikasi kita, Mas. Ya, baik. Jadi tidak bisa Oke, di-withdraw. jadi, bisa di withdraw, bisa ditarik ke rekening kita kalau ditransfer. Tapi manual, jadi masuknya ke admin kita transfer sendiri. Gitu. Oh, sebentar. Ini nanti ada penambahan menu admin ini, Pak, sepertinya. Mas Liga, ini bagaimana kira-kira? Ada tanggapan? Memiliki menu khusus untuk Cek Mas Liga apakah masih bersama kami? Halo. Iya. Mas Liga, ini kan ada fitur saldo yang ternyata bisa di-withdraw. Tentunya ada menu tambahan di super admin ya yang tidak kita duga. Kira-kira bagaimana? Apakah Mas, kalau sorry Mas. Kalau yang diduga itu seperti apa? Nah, kami kira ini saldo yang apa ya, tidak bisa di-withdraw begitu Pak, hanya untuk pembelian internal di aplikasinya. Kan kalau ada request withdraw kan nanti ada menu CRUD di adminnya, super adminnya lagi. Untuk request itu loh Pak, untuk request withdraw kan masuk ke super admin dulu, terus super admin mengatur withdrawnya secara manual begitu. Nanti kan ada menu khusus untuk ini Pak. Oh iya, tapi kan dari awal prototipe sudah ada Mas di lampiran gambarnya. Oh, iya. Ya, mungkin nanti bisa dicek lagi, diskusikan di internal lah. Tapi sesuai dengan gambar yang kita kirim dari awal itu sudah kita sampaikan, siswa itu bisa top up saldo, bisa transfer saldo itu ke akun temannya yang lain sesama pengguna aplikasi, dan dia bisa withdraw, bisa ngambil dananya secara manual. Jadi cuma sebatas dia narik masuk ke admin, terus kita konfirmasi komplit atau pending. Oh. Statusnya kan pasti pending dulu ya. Nanti di admin kan tinggal kita, kalau misalnya kita udah transfer, kita komplit gitu. Iya. Baik, jadi tidak pakai seperti apa ya Pak ya? Payment gateway begitu ya Pak ya, untuk saldonya. Berarti ini manual. Kalau dia top up pakai payment gateway. Iya. Kalau dia withdraw kan nggak pakai payment gateway Mas, nanti ribet. Nggak usah, manual aja kita. Baik, manual tanpa payment gateway, tanpa komisi ke midrange atau itu ya Tanpa komisi. Baik, jadi manual untuk prosesnya. Ya, paling bukti transfernya kita kirimkan ke siswanya. Iya. Atau kalaupun itu memberatkan dari sisi back end, ya kita nanti manual, WA dia manual gitu aja. Gitu. Iya, baik. Mungkin dari timnya Mas Liga ada komentar terkait saldo tanpa payment gateway? Mas Liga mohon maaf suaranya. Halo. Oh ya, minyak ke off ya. Iya. Iya Pak, jadi berarti nanti saya konfirmasi ini saldo yang top up itu pakai payment gateway ya Pak ya? Tidak pakai Oke, Laras. Betul. payment gateway. Kalau yang tarik saldo nanti manual, jadi siswanya withdraw, adminnya ngecek,
udah konfirmasi nanti statusnya jadi waiting, nanti kalau sudah ditransfer nanti mengirimkan bukti sama konfirmasi bahwa udah ditransfer gitu ya Pak ya. Iya, leres. Oke. Syukur-syukur kalau di dalam kalau kita udah mark complete terus dibuatkan tema khusus yang dikirim ke email dan WA user gitu. Misalnya, terima kasih Anda telah melakukan top up saldo sudah kita transfer ke rekening kamu. Ada notifikasi, mungkin pop up notification cukup sih Mas, nggak perlu email. Oh iya. Ya kalau notifikasi bisa nanti Pak apa? Mungkin bisa email atau top apa pakai pop up gitu. Boleh, pakai pop up aja. Iya. Nah, kemudian kalau begitu kami lanjutkan ya, Pak. Oke, siap. Ya, baik. Setelah saldo ternyata sudah terkonfirmasi tadi top up-nya pakai payment gateway, sedangkan untuk proses withdraw dan lain-lain itu masih manual. Untuk tryout nasional ini menampilkan keterangan jumlah pendaftar yang dimulai dari 977 kemudian naik ke 3000. Sorry Mas, halo. Iya, Mas. baik, silakan. Kalau yang bagian transfer ke teman itu nggak perlu konfirmasi kita ya, itu sudah otomatis ya. Transfer ke teman. Kalau misalnya dia punya saldo 10.000, dia mau transferkan ke temannya sesama user kita. Berarti kan dia tinggal masukin dia mau transfer berapa, terus dia nginput kayak passwordnya, terus selamat saldo Anda sudah terkirim ke teman Anda gitu misalnya gitu. Untuk ini perlu konfirmasi timnya Mas Liga. Di lampiran ada kok Mas dari awal. Ya, terkait itunya Pak, terkait mekanismenya itu loh, mengirimnya. Oh, iya. Bagaimana Mas Liga? Ya iya terkait pengiriman ya. Ya nanti apa transfer saldonya nanti bisa ke ID gitu Pak. Pokoknya intinya itu transfer ID-nya nanti bisa ke ID yang dituju. Oke, ID yang dituju biasanya. Terus nominalnya berapa? Oke, betul. Ya itu nanti terus ke transfer. Oke, terus. Ya, baik Pak. Saya lanjutkan lagi, terima kasih. Untuk tryout nasional ini default awalnya 977, kemudian saat pertama kali dipublish itu sudah 3000 usernya. Yang mengerjakan 977 begitu ya. Boleh ke halaman lampirannya nggak Mas? Biar lebih enak saya ngomongnya. Oh, lampiran. Baik. Tryout nasional. Nah, ini kan di sini ada keterangan. Misalnya total pendaftar usernya berapa, harganya berapa, kan harganya. Terus yang atas pendaftarnya berapa, terus yang bawah yang sudah mengerjakan berapa. Nah, yang pendaftar itu kita harapannya itu sudah terdefault random antara 2.500 sampai 3.000. Ya. Terus yang mengerjakan di awal sebelum ada yang mengerjakan juga sudah terrandom, misalnya antara 900 sampai 1.000 gitu. Jadi kalau dari sistem random itu menyulitkan ya kita dibuat default aja misalnya 9. Ketika pertama kali belum ada yang mengerjakan, yang pendaftar misalnya 2.990 misalnya. Terus yang sudah mengerjakan dibuat 997 misalnya. Jadi bukan 00 gitu. Iya. Soalnya kan kita platform lama ya Mas ya. Kalau misalnya pesertanya sedikit kan ya lucu gitu. Iya, baik Pak, baik. Di website lama sudah banyak usernya gitu. Oke, ini dapat dimengerti Pak. Sip. Kemudian untuk harga satuan, tryout nasional harga satuan. Oke. Bisa daftar gratis atau premium. Daftar gratis harus melengkapi persyaratan. Nah, ini ini bukti nih, Pak. yang tadi upload itu yang jenengan maksud. Iya. Oke. Ini sepertinya kalau AWS ini kan sekitar 30 giga, Pak. Nah, gini Mas, ketika siswa upload itu nggak perlu masuk ke data kita, langsung di-delete aja, hanya formalitas. Oh, ya, baik. Guyu ya, Mas mana? Ya, ini justru meringankan, Pak. Iya.
Daftar premium diarahkan ke pembayaran. Nggih, jadi sebelum ke pembayaran, monggo jenengan ke halaman bawah di lampiran itu, Oh iya, di lampiran bawah yang tadi itu. Nah, di sini, nah ketika dia klik itu muncul pop up kayak gini, Mas. Ini dia mau daftar gratis apa daftar premium gitu. oh iya iya iya. Nah, ini sifatnya bisa pakai gambar atau kita ketik sendiri di admin. Tapi kalau ketik sendiri kayaknya ngerepotin, mending atasnya coba Mas atas sedikit. Nah, yang ini yang centang-centang ini berupa gambar aja, tombolnya cuma 2 di bawah gitu. Ya, baik. Itu memudahkan. Terus yang bawah itu kalau misalnya daftar gratis, dia ada persyaratannya gini, dia harus upload bla 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 gitu. Iya, baik. Tapi sebenarnya kalau ini gambar malah nggak responsif Pak di beragam resolusi. Sepertinya Oh nanti ya gitu, kita buat nggih, revisi. nggih. Pun kalau gitu pakai ini aja, pakai diketik aja. Iya, baik Pak, baik. Kayak Google Form berarti Mas ya, bisa nambah label ya, bisa nambah. Jadi kan yang atas lagi Mas. Ya, Yang sorry, aduh strumrek. Ya yang kayak sistem CBT, CAT ini kan berarti bisa di-delete, bisa ditambah. Ini bisa nggak full gini, bisa cuma separuh gitu berarti ya. Setiap tryout beda-beda ya. baru. Maksud saya di sini kan ada sistem CAT, terus soal update, penilaian IRT ini kita ketik manual di admin. Oh ini Mas Dika, ini masuknya ke CRUD admin ya? Terkait ini, kayak deskripsi gitu ya? Iya, nanti masuk apa kayak root admin. Oke. Oh jadi tinggal kayak centang, pilih centang atau tidak centang di. Ya Pak, nanti apa? Ini nanti yang fitur nanti ada kayak kolom fitur gitu. Nanti ngisi fitur, terus apa? Yang gratis dicentang atau yang premium dicentang gitu. Jadi artinya fiturnya itu sudah terdefault atau kita bisa tambahkan sendiri? Fiturnya nanti bisa diatur Pak. Oh berarti bisa kita tambah dan kurangi ya? Iya. Dan itu default atau per tryout beda-beda? Nanti bisa disesuaikan per tryoutnya. Oh nggih, siap, berarti sepakat sesuai dengan platform kita yang lain juga. Nggih, siap. Ya, baik Pak. Kami lanjutkan, terima kasih. Untuk tryout premium terkunci semua, hanya member premium yang bisa akses. Di dalam fitur tryout premium ada 2 menu, list tryout dan my tryout. Oh, ini termasuk yang gratis juga ya? List tryout dan my tryout yang sudah dibeli. List tryout kan kalau misalnya dia buka list tryout berarti semua tryoutnya kebuka, Ya. tapi kekunci semua gitu. Oh ya. Kalau di my tryout berarti tryout yang khusus yang tryout yang sudah dibeli aja. Baik Pak, baik. Dibeli. Nggih. Untuk ini tidak ada komentar sepertinya Pak, ini jelas. Kemudian untuk yang nomor 6. Tapi saya mau tanya Mas satu hal. Coba boleh minta tolong ke bawah ke lampiran. Ya. Ke lampiran yang bagian tryout premium. Tryout premium ya Pak ya, benar. Nah, kemarin dari awal itu teman-teman udah setting gini Mas, yang 1 orang, 2 orang ini loh. 1 orang, 2 orang. Oh ini. Nah, yang 1 orang, 2 orang. 1 orang harga segini, 3-5 orang harga segitu. Terus di sini ada akun saya, terus tambah temennya. Jadi kalau misalnya dia nambahkan akun temennya 5 orang berarti harganya jadi 15 ribuan per orang. Tapi yang bayar 1 orangnya ya. Yang bayar masing-masing. Yang bayar 1 orang nih. Nah, kita sebenarnya di kelas tryout juga sedang mendevelop seperti ini. Nah, maksud saya yang di Wikipedia itu apakah sudah pernah mendevelop yang misalnya beli paket rame-rame, terus sistemnya seperti apa gitu. Iya, sepertinya kalau di back end-nya ini lebih kompleks ya. Kalau saya sebagai konsultan merekomendasikan Pak sebenarnya, itu lebih baik 1 orang itu diberi kode referral, yang mana itu bisa di-share ke teman-temannya. Nah, kode referral ini nanti bisa jadi diskon. Tetapi jika Bapak ingin seperti ini perlu konfirmasi timnya Mas Liga lagi. Silakan Mas Liga.
Jadi ini fiturnya nambahin teman, menambahkan ID yang langsung dibelikan tryout ini. Oke. Tapi ini nanti yang bayar satu Pak ya? Iya, yang bayar satu sih Mas. Tapi Iya. ketika sudah berhasil membayar, temennya ya otomatis langsung kebuka dan dapat notifikasi bahwa temennya sudah membelikan paket itu gitu. Oh iya. Ya jadi modelnya seperti itu Pak. Apa? Seperti Spotify itu ya kalau nggak salah ya. Kita dulu yang di kelas tryout itu ngikut yang Spotify itu. Jadi dia nambahkan akun temennya, emailnya temennya yang bayar satu orang. Itu. Iya. Ya, ya. Mungkin ada alternatif yang mirip tapi lebih simpel mungkin. Ini kayaknya udah simpel banget ya, Mas Dika. Iya itu apa nanti prosedurnya tinggal tambah teman aja, email gitu. Iya sih. Terus pilih. Oke, siap. Siap. Ya, baik, kami lanjutkan lagi. Terima kasih. Tadi sudah masuk ke nomor 8. Materi, ada tipe pilihan materi, UTBK, kedinasan, CPNS, BPK. Bisa menambahkan tipe. Terhubung Sorry dengan... Mas, tadi dari hasil tryout kayaknya. Oh, hasil tryout ya. Tadi Oh iya, hasil tryout. Yang premium. ya premium kan. Ya, di hasil tryout yang untuk tryout premium itu ada pembahasan grafik hasil. Ini ya Mas ya, apa? Menu di luar tryout premium ya. Jadi dia berdiri sendiri. Ya, baik. Berarti kalau ya, silakan, Pak. Seperti di dashboard itu, monggo kalau dibuka lampiran itu kan kita buat. Nah, yang atas tadi, atas lagi. Nah, ini kan yang kanan, nah itu kan hasil tryout. Kan menu tersendiri. Oh, berarti Tapi kalau memang hasil tryout itu diambil dari tryout yang sudah dikerjakan kan. Nge-link, tetap terlink gitu, terkoneksi. baik. Oke. Jadi kalau misalnya orang free mengakses hasil tryout ini nanti muncul pop-up terkunci atau bagaimana, Pak? Sebenarnya enggak. Kalau dia ngerjakan tryout gratis kan berarti kan muncul bisa masuk ke dalam. Artinya dia premium atau free dia bisa masuk ke dalam. Iya. Tapi kalau dia memang nggak ada paket yang dibayar ya kosong berarti. Gitu. Oh, begitu. Masih bisa lihat list tryout. Oke. Atau kemarin sih harapan dari salah satu teman kita kalau misalnya memang dia belum ada tryout yang dikerjakan, nanti muncul notifikasi pop up gitu, kamu belum mengerjakan tryout manapun gitu, ada pop up gitu, segera daftar paket atau apa gitu. Oh iya, Pak, itu lebih mudah untuk upselling nanti, mengarahkan customer untuk beli. Sebentar saya tulis lagi. Termasuk saat siswanya itu ya, klik list tryout yang premium yang terkunci itu ya, Pak ya. Baik, saya lanjutkan lagi, Pak. Untuk hasil tryoutnya, ini ada grafik hasil pengerjaan. Kalau berarti ini grafik mulai dari dia tryout pertama hingga tryout ketiga, misalnya dia beli 3 kali. Jadi ada grafiknya begitu ya, Pak ya, dari rata-rata soalnya, rata-rata skor. Nah, gini Mas, kalau dari yang kita buat kemarin, grafik pengerjaan itu ada 2 versi. Yang versi pertama adalah membandingkan antara skor dia di ujian pertama dengan ujian paket-paket yang lain. Di versi yang kedua itu membandingkan antara skor ujian dia di satu paket itu yang diulang-ulang gitu. Jadi kalau dia mengulang kan berarti skornya berubah kan. Berarti grafiknya kan ada penambahan. Nah, saya mungkin nanti minta masukan dari Wikipedia baiknya seperti apa. Kalau kemarin sih kita buatnya 2 grafik. Yang pertama grafik secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada 30 tryout,
Berarti dari tryout 1 sampai tryout 30 itu dibuatkan grafik. Terus yang versi kedua itu dibuatnya setiap tryout. Di setiap tryout kan dia bisa mengerjakan misalnya 10 kali gitu. Nah, di 10 kali mengerjakan itu dia ini apa namanya? Grafiknya berubah-ubah sesuai dengan skor di tryout tersebut gitu. Ya, baik, Pak. Kalau dari Wikipedia tentunya ingin apa ya, Pak ya? Ingin yang paling efektif. Kalau misalnya setiap kali tryout dia mengambil soal yang sama, terus dia mengambil 10, nanti terjadi penumpukan data. Jadi Oh gitu. kalau saran dari kami sih itu sih Pak, yang pertama tadi. Kalau tidak salah yang pertama tadi Bapak menyampaikan skor dari dia tryout pertama, kedua, dan ketiga dengan paket soal yang berbeda dan dia beli 3 kali begitu ya Pak ya? Iya, iya. Baik. Oke, kalau begitu berarti disepakati skor ini ya, perbandingan grafiknya berdasarkan paket tryout yang ada ya. Iya. Terus ini di info masuk kuliah ada batasan mengulangi nggak? Nggak ada. Limited. Iya Oke. Pak. Nanti ada penumpukan data Pak khawatirnya Pak. Iya. Nah terus Mas, yang paling penting itu di peringkat nasional ini. Di peringkat nasional itu kan misalnya ada orang ngerjakan tryout sudah selesai, tapi kan dia bisa ada fitur ulangi mengerjakan. Yang dipakai untuk peringkat nasional itu adalah pengerjaan dia yang pertama, skor yang pertama aja. Iya baik Pak. Yang digunakan sebagai peringkat nasional itu hanya skor yang pertama, tapi dia bisa mereview skor di pengerjaan kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi dia ada result misalnya pengerjaan pertama skornya sekian, pengerjaan kedua skornya sekian, pengerjaan ketiga skornya sekian, berupa tabel nggak apa-apa. Yang di info masuk kuliah sekarang itu sudah ada gitu. Iya. Itu sudah ada. Baik Pak. Mungkin dari Mas Liga ada tanggapan terkait ini, terkait pengambilan repetitif ini? Nggak ada ya? Oke. Oke, kemudian untuk sertifikat ini bisa di-download dan di-share di media sosial. Ya, ini bisa Pak di-download dan di-generate otomatis. Kemudian di-share di media sosialnya juga bisa. Mungkin ada tambahan dari Mas Waskal atau Mas Liga, silakan. Untuk nomor 6. Oke, tidak ada. Nah, untuk paket premium bisa pakai sistem sold out. Jadi otomatis super admin bisa memberi kuota. Memberi kuota itu ya Pak ya. Dari batas akses Iya. tentunya. Kuota penjualan. Memberi kuota dan dia bisa checklist kalau sold out gitu. Jadi nggak harus kuotanya penuh dia keluar notifikasi sold out, tapi dia bisa ada fitur. Kalau misalnya fitur itu kan ada publish atau unpublish gitu ya Mas ya. Kalau Iya. publish berarti betul, kalau unpublish di hide. Nah sold out juga gitu, di checklist atau tidak checklist gitu. Ya, baik Pak. Baik. Nah, ini paket premium ini bisa memasukkan kode referral dari teman dan dapat potongan harga. Nah, otomatis ada menu super admin CRUD untuk itu sih Pak, untuk kode referral yang menambahkan kodenya itu. Terus admin dapat menambahkan persentase diskonnya juga Pak. Gimana Mas? Sorry. Kalau misalnya ada kode referral dan potongan harga, berarti ada menu super admin untuk itu sih Pak, mengatur kode referral dan potongan harganya berapa. Betul Pak? Ya apa? Saya nangkepnya sesuai dengan lampiran saya sih Mas. Saya kurang paham kalau yang jenengan tadi. Kalau kode referral memang diskonnya berapa Pak? Berarti sama semua ya? Kode referral itu misalnya sebentar. Di atas deh. Di atas, oh di atas.
Yang mana kak? Atas lagi. Ini ya, kode unik ini ya. Oh bukan mas, Bukan, itu bukan. kode unik pembayaran beda. Yang di saldo kayaknya itu. Yang ini ya. Iya, Nah itu. ini ya. Ini untuk halaman siswa sih mas. Iya, nah ekstra diskonnya ini berarti tidak bisa diatur kayak Pak. Ini justru malah memudahkan kami gitu loh. Berarti diskon ekstra diskonnya ini berapa persen dari harga begitu loh Pak maksud saya. Potongannya berapa persen? Itu kan bukannya bukannya sini ada ya di atas. Sebelah atas mas coba. Sebentar. Bukannya kamu buat waktu itu yang pilihan siswa dapat berapa? Nggak ada. Oh, ini mas. Jadi kalau di kode referral itu nanti akan muncul misal ini kayaknya apa Ika ketinggalan satu hal. Nah ini. Misalnya ada satu kotak gitu misalnya list data referral misalnya. Jadi kalau misalnya dia ada siswa daftar paket A, dia dapat berapa, user dapat berapa. Jadi hanya sebatas kayak gambar aja, kayak gambar notifikasi harga price list gitu. Baik Pak, siap. Mohon tunggu sebentar Pak. Oh iya, enak kan dek? Yang lama. Yang apa Yang lama. cepat lagi. Yang bukti itu loh, kamu tak suruh screenshot loh. Sing misalnya dia daftar keperawatan, terus si siswanya itu kepotong berapa, dia dapat referral berapa. Iya, kayaknya itu yang lama. Nah ini Mbak Ika kan ini perlu diatur di back end-nya potongan harganya berapa. Mungkin Mbak Ika masih ingat ini nanti bagaimana potongannya begitu. Atau Wikipedia pernah buat seperti apa mas? Kalau di Wikipedia sih lebih kompleks sih Pak. Malah kami setuju dengan ini sih. Jadi potongannya default aja, misalnya 1%. Ya udah semuanya setiap kali ada referral 1% Pak potongan harganya. Oh gitu, jadi kita nggak bisa atur ya, dapat berapa persen nggak bisa diatur ya. Ya karena itu nanti nambah menukur di adminnya Pak. Oh gitu ya, yang penting sederhana aja mas, kita ikut aja. Jadi intinya siswa dapat potongan berapa persen, terus dia dapat untung berapa gitu ya. Ya kami ingin tahu presentasinya Pak. Prosentasenya. Ya berapa persentase potongan harganya, berapa uang yang didapatkan untuk orang yang ngasih referral tersebut. Jadi pertanyaan kami ada dua, berapa potongan harganya, berapa nominal reward yang didapatkan oleh si siswa tersebut. Oh, itu default ya berarti ya. Iya default Pak, bisa pakai persentase, bisa pakai nominal. Karena itu default, mungkin saya izin diskusi dulu ya mas ya nanti ya. Oh iya baik Pak. Yang penting kan intinya seperti itu ya. Siswa dapat potongan berapa persen, kita dapat berapa persen gitu ya. Ya baik Pak. Nah untuk itu. Tapi ya. ini mas izin di apa di mereka kan munculnya di deskripsi yang tadi itu kan muncul. Nah, misalnya di sini kan muncul pendaftar dapat berapa persen, dia dapat berapa persen ya. Tapi saya minta nanti ada sebuah pop-up notifikasi kalau misalnya ada teman daftar paket ini dia dapat berapa rupiah, temennya dapat berapa rupiah, supaya kelihatan angkanya gitu mas. Iya Pak. Jadi
Jadi kan harganya itu kan macam-macam, Pak. Misalnya ada tryout yang cuma 20.000, ada yang 120.000. Kalau nominalnya sudah ditentukan Nggih. di awal, takutnya harga harga paket yang paling murah 20.000, referralnya dibuat default 20.000, jadi dia dapat 0 rupiah dong gitu loh maksudnya. Makanya pakai persentase sih biasanya, Nggih. Pak. Nggih, nggih. Iya ya, pakai presentase. Tapi maksud saya dia itu juga tahu price list nominalnya gitu. Oh. eh nah, kalau itu perlu disepakati di MOU-nya sih, Pak, untuk PRD-nya. Takutnya kalau ada penambahan lagi di akhir nanti kasihan timnya Mas Liga. Nanti insomnia mereka. Oh gitu. Ya. Iya, iya. Berarti hanya sebatas 20% atau hanya sebatas presentase ya, nggak bisa dilihat datanya ya. Iya, Pak. Kalau pakai nominal langsung resiko nanti, Pak. Kalau harganya bervariasi. Kalau nggak mas, maksud saya tetap pakai presentase, Ya. tapi dia itu bisa tahu list rupiahnya gitu. Oh ya, Yes, baik. jelasnya itu aku bingung ya. Oh ya, Misalkan 1.000, 20%. misalnya ketika 30% itu diklik, dia itu kayak muncul pop up harga paketnya berapa, nominalnya berapa, terus potongan siswanya berapa, dia referralnya dapat berapa. Gitu aja sih, hanya sebatas informasi sih jatuhnya. Oh ya, benar, Pak. Benar. Nah, terkait ini apa Mas Liga ada masukan dari tim backend? Silakan Mas Liga. Oke. Mas Liga sepertinya terunmute, termute. Mas Liga, sebentar. Oke, oh ya. Baik. Jadi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau dari saya sih saran saya dari tim info masuk kuliah itu memberikan alur dari referralnya sehingga bisa kami tambahkan di front end. Terus untuk presentasinya juga disampaikan di sini begitu. Nah, presentasinya itu Oke. tadi nanti itu sudah jelas pasti akan apa namanya ada di totalan harga gitu loh. Presentasinya segini misalnya 2%. 2% berarti berapanya 20.000. Oh, segini. Nah, itu pasti muncul. Gitu, Pak. Iya, iya. Totalannya Oke, oke. transparan kok. Nah, kalau misalkan dari tim belum siap, ini kami tinggalkan dulu aja di suspend. Iya, iya, iya. Siap. Coba kalau di Wikipedia biasanya berapa mas? Kalau diskon untuk pendaftar berapa, referralnya berapa? Kalau kami itu pakai sistem manual sih, Pak. Kan kami kan jualan website. Terus nanti pakai sistem manual, pakai di chat itu, Pak, di chat room, bukan pas beli. Nah, kalau kalau referralnya ini yaitu pakai persentase biasanya, Pak. Nah, biasanya itu berapa nominalnya? Nominalnya sebenarnya tergantung Persentase. dari itu sih, Pak, BEP-nya usaha jenengan, BEP-nya tryout itu berapa misalnya targetnya. Kami sih nggak bisa menentukan ya. Karena ada potongan diskon untuk siswa, plus Bapak juga harus membayar reward referral ke si pemberi referral. Jadi Bapak keluar uang 2 kali begitu loh. Makanya referral ini harus 2 kali. ditentukan secara matang. Oke. Ya nanti kita hitung dulu ya mas ya. Izin angkanya menyusul ya. Ya, baik, Pak. Kemudian untuk tadi sudah sampai 8 ya, Pak, ya, materi. Sebentar. Nah, di materi ini, Pak, ada beberapa tipe materi, bisa menambahkan tipe sendiri terhubung dengan master tipe yang di atas. Master tipe ini adalah UTBK, Kedinasan, CPNS, PPK. Oke. Ada keterangan progres selama mempelajari materi. Oke. Berupa persen, baik. Tersedia free dan premium. Di dalam materi terdapat rangkuman e-book, video, latihan soal. Premium langsung diarahkan ke pembayaran. Ada rangkuman singkat berupa teks dan gambar. Ada tombol
komplit jika sudah selesai. Oke. Nah, ini sumber dari videonya ini Pak, yang mau kami tanyakan ini sumber videonya apa dari YouTube atau dari videonya Bapak sendiri? Sudah berupa video gitu. Oh, nggak mungkin Mas kalau video kita sendiri. Kalau video kita sendiri storage datanya gede ya. Pasti kita taruh di YouTube. Biasanya untuk gambarnya pakai thumbnail itu ya. Kita Iya. buat sendiri. Ya, baik Pak. Oke. Baik, berarti kami sepakati ya Pak ya. Jadi untuk streaming prosesnya semua dari YouTube ya Pak ya. Oke. Sama mungkin ditambahi catatan Mas, untuk paket-paket premium yang terlock, ketika diklik muncul notifikasi istilahnya kayak ayo daftar premium sekarang gitu. Kan wajar ya, biasanya di beberapa semua aplikasi kan gitu ya. Kalau misalnya kita membuka sebuah paket atau misalnya ada tryout premium tapi kita belum bayar atau kita belum premium, ketika kita klik paketnya itu muncul pop up gitu. Iya. Artinya kalau misalnya paketnya itu terkunci karena berbayar, dia bisa mengklik tapi munculnya pop up gitu. Ya, baik Pak. Kebetulan ini sudah ditambahkan di poin D. Ya, baik. Oke. Nah, untuk materi ini saya rasa sudah jelas. Tidak ada masukan dari Mas Faskal maupun Mas Liga. Untuk kuis yang gratis ini ada 4 kategori seperti biasa. Ada nilai mati. Jika skor di atas nilai mati, maka otomatis mendapatkan hadiah atau saldo. Nah, berarti kita bisa sepakati ya Pak ya dengan Mas Faskal kalau nilai mati ini seperti KKM ya. Nilai matinya kita bisa tentukan Mas. Ya. Jadi kalau di website kita itu kita tentukan nilai matinya misalnya 80 gitu. Jadi kalau skornya di atas 80, dia bisa langsung klaim hadiah. Hadiahnya bisa buka paket tryout premium atau dia bisa dikasih program premium gratis atau dia bisa membuka apapun yang sifatnya premium. Gitu. Ya, Kita baik, edukasi sendiri sih biasanya itu. Yang jelas ketika setelah mengerjakan ada lari ke halaman result itu ada claim. Kalau misalnya dia bisa mengklaim, tombol klaimnya berfungsi. Kalau dia nggak mencapai KKM ya berarti tombol klaimnya abu-abu. Iya, baik Pak. Nah, ini kan ada hadiah atau saldo ya Pak ya. Jadi hadiah saldonya ini kalau bisa sih ditentukan sekarang Pak agar tidak kebanyakan menukur di super admin. Nah, ini hadiah saldonya ini kira-kira berapa ya Pak ya? Oh itu nggak bisa ini Mas, nggak bisa kita buat soalnya di website kita bisa dibuat custom sih per quiz. Oh, begitu. Ya. Kalau begitu saldonya dibuat custom, baik. Berarti ini saldo saja Pak ya? Ya saldo saja. Kemarin sih sarannya pakai diamond, tapi kalau pakai diamond apa nggak lebih ribet nanti dari backendnya? Iya Pak, nanti berbenturan sih Pak. Bapak menggunakan sistem saldo tetapi ada diamond. Oke, iya. Kita pakai saldo aja Mas. Baik Pak. Kemudian saldo bisa dipakai untuk membeli. Nah, saldonya bisa dipakai untuk membeli nih Pak. Nah, ini nanti agak resiko ya Pak ya. Kenapa? Karena saldo ini kan jadi satu ya Pak ya. Nanti kalau ada orang withdraw dari dia ngerjain kuis yang sifatnya free, Oh iya bener ya. Bener. Oh iya bener Mas. Nggak apa-apa sih Mas. Ya nanti kita berbagi duit ke mereka. oh Atau baik. jenengan ada masukan? Dikasih itu juga minimal dia bisa tarik tunai itu berapa?
Oh Masalahnya iya, ketika withdraw nanti ada minimal tarik tunai ya Mas ya, kayak di Gojek, kayak di beberapa aplikasi itu kan dia hanya baru bisa tarik tunai kalau misalnya saldonya di atas 100.000 gitu. iya. Sebenarnya kalau berhubungan dengan uang ya Pak ya, itu ada resikonya. Kenapa? Karena ini orang bisa membuat banyak akun, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada syarat khusus kecuali minimum penarikan begitu. Nah, jadi kalau dari Mas Dika ada masukan enggak terkait ini? Oh iya, berarti hadiah aja Mas, jangan tuh. Dia posisinya dia bisa buka semua soal kan? Kalau di info masuk kuliah sekarang kan nggak bisa. Berarti rewardnya bukan Ya, saldo lagi ya Pak ya? saldonya dia. Terus saya Mas, benar. Eh, Nah, boleh izin masuk. ya silakan. Eh, ini menurut saya kalau terkait yang apa tadi withdraw ya, mungkin dari ini Pak, kalau misalnya khawatir terkait dengan banyaknya akun, satu siswa bikin banyak akun, itu mungkin bisa dibuat verifikasi gitu. Jadi profile account-nya bisa verifikasi KTP atau driving license gitu. Jadi memang benar-benar dipastikan bahwa satu akun itu ya, satu orang itu bisa satu akun aja, seperti itu. Kalau misalnya memang pengen withdraw-nya berupa uang begitu. Ya, benar. Tetapi ini perlu verifikasi dari tim back end ya, Mas Pascal. Terima kasih sebelumnya masukannya. Karena Ya. nanti sangat erat dengan kompleksitas back end-nya sih. Karena sekali lagi dari timnya informasi kuliah saja saat proses upload saja itu kan dibuat formalitas. Nah, kalau ngupload KTP ya sama saja itu berbenturan fungsi tadi yang syarat mengupload bukti tadi. Nanti datanya jadi banyak sih. Nah, Oh iya. kalau saran dari timnya back end kemarin itu ini resiko. Kemudian kalau ada reward sebaiknya ditentukan rewardnya. Atau mungkin rewardnya tidak ditulis Pak. Jadi tergantung dari kondisi kasnya info masuk kuliah. Yang jelas kamu berpotensi untuk mendapatkan reward. Kami akan memberitahu lewat WhatsApp begitu mungkin Pak. Bagaimana Pak kira-kira? Dia nggak usah pakai ini. Buka HP gua. Kalau Mungkin ada itu ya Pak ya? Ada finalisasi terkait ini ya Pak ya? Mungkin. Apa itu juga dipakai? Maaf ya. Ini mau tak finalisasikan. Tak suruh semuanya dijadwalkan ulang aja besok. Pak, mohon maaf. Apakah suara saya terdengar, Pak? Pak, mohon maaf. Apakah suara saya terdengar, Pak? baru terdengar. Iya, Pak. Kalau misalnya Bapak masih membutuhkan diskusi, saran saya sih, Pak, ini dihilangkan dulu, Pak, dari MOU. Jadi nanti kalau misalkan sudah final itu bisa kami tambahkan. Begitu ya, Pak ya? Ini aja Mas, saldonya dihapus tapi hadiahnya tetap. Jadi dia bisa membuka klaim hadiahnya. Jadi kalau di platform kami yang lain itu dia bisa membuka latihan soal atau kuis atau rangkuman materi atau tryout premium gitu. Jadi bisa membuka beberapa
salah satu premium yang sudah kita buat di admin, kita tentukan di admin. Gitu. Oh iya Jadi Pak. memang setiap kuis itu hadiahnya berbeda-beda. Misalnya kuis 1 bisa buka latihan premium, latihan A, kuis B, latihan B, kuis C rangkuman. Jadi klaim hadiahnya itu kayak kita ini ya select gitu. Klaim hadiah ngambil dari tryout yang mana, atau ngambil dari kuis yang mana. Gitu. Baik, jadi sudah terfinalisasi. Dari Mas Liga mungkin ada tanggapan, karena ini nanti berhubungan dengan sistem buka tutup itu ya, akses ya. Lanjut. Oke, baik. Nah, baik Pak. Ini mohon maaf Pak kalau misalkan kami agak terburu-buru ya Pak ya dalam membacanya. Karena Nggak apa-apa. iya, karena Mas Liga ada meeting dengan tim juga. Ya, Baik. it's okay, nggak masalah. Baik, ini Udah mau selesai. ya, untuk live class tadi sudah disampaikan oleh Bapaknya bahwa live class-nya ini tidak pakai API JWT-nya Zoom, tetapi memakai itu sih trik di front end-nya sih Mas Liga. Jadi kayak diberi menu CRUD, admin itu bisa memasukkan URL link misalnya YouTube Live atau Zoom begitu. Nah, nanti bentuknya kayak gini Mas. Link Zoom-nya ini sebenarnya ini CRUD. Bukan CRUD sih, cuma form biasa sih, cuma ngisi doang. Nah, kemudian ada menu untuk nambahin bannernya ini Mas. Nanti ini udah diperbarui di itu Mas, di tabel kebutuhannya. Itu saja Mas pembaruannya. Jadi tidak ada JWT. Kemudian yang terakhir mungkin ini ya, ada voucher. Nah, ini voucher ini dapat top up saldo. Maksudnya, ini apa ya? Vouchernya bisa diganti jadi saldo begitu ya Pak ya? Voucher itu kayak klaim gitu aja Mas. Kayak klaim. Jadi ketika dia masukkan, dia bisa membuka yang yang premium tadi. Kita udah tentukan. Misalnya kode voucher Ridwan 1 bisa membuka tryout premium 1 gitu misalnya. Iya Pak. Sederhana sih itu. Sederhana. Berarti sekali lagi kami konfirmasi ya Pak ya, voucher tidak dapat dijadikan saldo karena ada resiko misuse ke depan begitu ya Pak ya. Jadi bisa hanya dibuka untuk membuka fitur ya Pak ya, seperti tryout dan kelas begitu ya. Seperti klaim tadi, seperti klaim. Nah, ini justru nanti memudahkan proses pembagian reward sih Pak. Karena si admin tidak perlu buka tutup akses untuk user tertentu dalam menyebarkan itu Pak, dalam menyebarkan reward. Si admin tuh cukup membuat voucher aja Pak, yang udah disiapkan jauh-jauh hari untuk menghadiahi si ini pemenang kuis begitu ya Pak ya. Oke, berarti iya. Iya, seperti kode kupon. Baik. Jadi Nah, terus ini Mas, study tracker itu kita hapus. oh iya baik Pak. Ya kan berarti mengurangi biaya lagi. Oh, ini itu Pak, bisa didiskusikan internal lagi kalau ini. Hah? Gimana Mas? Ini belum bisa dipastikan ya Pak ya. Untuk yang ini. Untuk pengurangan biaya. Sebentar ya Pak ya. Ini saya merge dulu. Baik Pak, jadi untuk vouchernya kemungkinan itu sih. Ada menu CRUD baru di super admin. Jadi ada kode voucher, bisa buka akses apa. Terus kuotanya ini bisa dipakai berapa orang begitu. Karena kalau vouchernya di-assign ke user tertentu nanti ribet sih Mas Liga. Bener ya? Ya kan kalau buat voucher kan nama kode vouchernya, Iya, terus jumlah kode voucher iya. untuk berapa user, sama Kuota. Iya. Kuota vouchernya Pak. Kuota klaim. Kalau nggak ada kuota kuotanya klaim. nanti bisa loss itu. Iya, pakai kuota klaim Mas. ya bisa ada kuota betul.
Oke, baik. Jadi sepertinya Terus mohon izin Mas, ya, terus bisa membuat voucher random ya. voucher random. Jadi Iya, Pak. misalnya kita buat voucher depannya IKA misalnya, kita mau buat 100 voucher. Nah, itu bisa sekali klik gitu, nggak satu-satu. Nah, itu fungsinya bisa Mas Dika. Ya bisa sih, cuma itu nanti gimana Pak? Kan misalkan IKA Pak ya, terus 100 voucher. Jadi randomnya di IKA 001, 002 gitu ya Pak ya? IKA nggak angka sih, misalnya IKA XZ10 random gitu, Iya. tapi paketnya sama gitu, yang kebuka sama. Oh iya. Ya itu bisa aja sih Pak. Tapi itu nanti berarti langsung apa misalkan random IKA berarti nanti generate 100 voucher terus belakangnya random karakter gitu. Nggih, random karakter. Iya. Tapi kita juga bisa membuat yang dia itu nggak random Mas. Jadi di sistem info masuk kuliah yang sekarang sudah ada, di website yang sekarang sudah ada itu, sistem voucher itu ada dua. Pertama voucher random, yang kedua voucher spesial misalnya. Kalau spesial misalnya sama, misalnya kita buat IKA untuk 1000 orang buka paket A. Atau kita bisa buat random IKA ditambah 6 kode random membuka satu paket voucher yang sama. Jadi dibedakan menjadi 2 kategori. Ya, baik. Jadi sudah jelas ya, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, ini sudah bisa ada titik terang. Nah, ini tinggal apa namanya? Yang study manager tadi belum titik terang, Mas. Oh, belum titik terang ya Pak ya. Oh itu ya Pak ya. Kan dihapus Pak study manajernya Pak. Kan mengurangi 2 fitur, study manager sama tracker tadi. Oh begitu. Iya Pak. Kami usahakan finalisasi dan perapiannya ini terkait semuanya juga yang penghapusan tadi, efisiensi anggaran kan Pak. Nah itu perlu kami diskusikan 1 jam saja Pak. Kemudian Oh, nggih, kami monggo. kembali lagi dengan invoice yang mungkin lebih menarik ya Pak ya. Begitu ya Pak. Nggih, matur nuwun Mas. Harapan saya sih bisa segera saya DP dan Ya. timelinenya bisa segera jalan. Soalnya jujur ini termasuk telat sih Mas, karena selesainya kan berarti September ya, baru kita bisa pakai. Udah telat sih sebenarnya. Jadi harapannya biar nggak makin telat gitu. Iya, baik. Kami usahakan hari ini Pak. Kami siap. Ini sudah standby teman-teman. Baik Pak, Bu, terima kasih atas waktunya. Mas Pascal, selamat bernostalgia dengan teman lama. Dan Mas Dika, selamat bekerja keras untuk kedepannya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.